Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita saling mengingatkan nikmat Allah terlalu banyak yang Allah limpahkan kepada kita dari pertama kita lahir sampai hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan hidup, dari makanan, minuman, pakaian, air, oksigen dan segala macam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menikmati itu selama memenuhi syarat-syaratnya, halal, dibolehkan, thayyibah, berkualitas, dan juga kita syukuri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan syukur ini dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Di antara nikmat yang besar ibu-ibu sekalian adalah Allah masih memberikan keinginan bagi kita, kesempatan dan juga tentunya gerakan dalam hati kita, keimanan untuk hadir dalam majlis ilmu seperti ini, berkumpul bersama-sama untuk terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan mengejar keutamaan majlis ilmu dan juga kita bisa menambah ilmu kita dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Kemudian di bawahnya ada kanker ganas sembuh lewat sedekah, sungguh ajaib, ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca muqaddimah buku ini. Berikut juga pendapat para ulama salaf. Kita sudah jelaskan pengertian sedekah itu apa, kemudian juga pendapat para ulama salaf berhubungan dengan sedekah. Pada hari ini kita akan belajar insyaAllah bab baru, bab tentang pahala sedekah dan buahnya. Jadi memang sudah sering kami sebutkan di kelas kita ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak mungkin yang ikut online, bahwasanya kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka solusi terbaiknya adalah, dan ini motivasi yang sangat luar biasa dalam diri kita bisa dimunculkan kalau kita membaca keutamaan daripada ibadah itu atau janji Allah di ibadah itu. Apapun yang Allah janjikan, karena semua ibadah yang kita kerjakan, kayak tadi misalnya Bapak Ibu baru sholat duhur misalnya, maka itu punya keutamaan. Sholat sunnah sebelumnya punya keutamaan, sholat sunnah setelahnya punya keutamaan, duduk berzikir habis sholat ada keutamaan. Mungkin seperti ini hadir dalam majelis ilmu punya keutamaan. Mungkin sahibul bait dengan menyiapkan makan buat tamu juga punya keutamaan. Segala macam hal, apapun yang di dalam perintah agama ini ada keutamaannya selama perintah mengerjakan sebuah amalan. Begitu juga kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan buruk, maka cara yang terbaik adalah membaca ancamannya. Kita terus mengulang-ulangi tentang ancaman riba, ancaman berbohong, ancaman dosa-dosa yang lainnya. Semua itu agar kita bisa meninggalkan. Nah, setelah panjang lebar kita jelaskan satu pertemuan pada pertemuan kita sebelumnya tentang apa itu sedekah. Jadi sedekah itu ketulusan yang dikeluarkan seseorang, ketulusan dari hati, ikhlas mengeluarkan sesuatu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah sifatnya lebih umum, bisa masuk ke uang, harta, bisa masuk ke tanah, bisa masuk ke pakaian, makanan, bahkan bisa saja nasihat yang baik, menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu juga termasuk bab sedekah. Kalau fungsi sedekah, kalau kita masuk ke dalam harta, maka dia untuk memperbanyak harta kita. Makin sering kita memberi sedekah, maka makin luas harta itu. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang dia itemnya tertentu dan fungsinya pun untuk pensucian harta itu. Jadi memang beda maksud dan tujuan. Nah, sebagian orang di antara kaum muslimin, sudah kami ingatkan pada pertemuan yang lalu, mereka mungkin karena zakatnya besar, karena punya harta yang banyak, maka zakatnya pun sampai miliaran rupiah misalnya, dia pun tidak segera menyelesaikan zakat itu di waktunya. Dia menyimpan, lalu dicicil, dikeluarkan setiap kali ada orang yang minta bantuan baru dikasih sama dia. Sampai akhirnya tiba haul atau masa jatuh tempo zakat tahun depan, baru dia keluarkan lagi zakatnya. Orang seperti ini hanya mendapatkan pahala zakat tapi tidak mendapatkan sedekahnya. Jadi yang benar adalah ada penentuan zakat haul dan nisab. Haul masa setahun, misal Ramadan ke Ramadan,
Maka kalau tiba Ramadan misalnya tahun depan, kalau Bapak Ibu niatkan memang haulnya bermula Ramadan tahun lalu, dan kita punya stabilitas pendapatan 85 gram emas minimalnya dalam 1 tahun itu, maka Ramadan akan datang kita keluarkan zakatnya. Nah idealnya langsung dihabiskan di bulan Ramadan itu, karena dia adalah masa yang terbaik untuk mengeluarkan zakat tadi. Baik, kita akan masuk kepada keutamaan sedekah. Dan saya berharap tentu buku yang kita pegang masing-masing ini jangan berhenti untuk diulang-ulangi, karena 2 lembar sebelum bahasan yang kita mau bahas hari ini itu banyak sekali statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah keutamaan sedekah, supaya selalu menjadi motivator buat kita untuk bagaimana kita mengeluarkan atau rutin mengeluarkan sedekah. Jangan pernah makan sendiri tapi berbagi makanan dengan orang lain. Jangan cuma mengenakan pakaian sendiri, kita berbagi pakaian dengan orang lain. Bermula dari orang terdekat. Sedekah paling afdal dimulai dari orang-orang terdekat, dari pasangan hidup kita, dari anak-anak, dari keluarga, kerabat, dari orang-orang yang menjadi asisten rumah tangga kita, driver juga misalnya. Semua itu adalah orang-orang yang paling pantas untuk kita dahulukan dalam sedekah. Karena ada pernah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham, siapa yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu, boleh kau penuhi kebutuhanmu. Dia bilang, saya masih punya anak-anakmu, saya masih punya istrimu, saya masih punya pembantumu, saya masih punya, ya kau sudah tahu atau kau lebih tahu setelah itu. Artinya orang-orang terdekat ini didahulukan. Dan sudah kita sampaikan juga riwayat bolehnya sebagaimana suami memberi istri, istri pun memberi suami, dan pemberian istri pada suami pun dihitung sedekah yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau laki-laki yang miskin dan menikah dengan seorang wanita dari orang kaya namanya Zainab. Zainab ini pernah mengeluarkan hartanya, lalu dia mengatakan pada suaminya, saya ingin keluarin harta ini di jalan Allah, dan saya ingin memberikan kepada anda, tetapi saya ingin tahu dulu hukumnya. Boleh nggak sih seorang istri kasih ke suaminya? Maka tolong tanyakan kepada Nabi SAW. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud berkata, jangan saya yang bertanya, karena ini sensitif, nanti dikira saya sengaja mau harta gitu ya. Kamu yang pergi bertanya. Maka Zainab pun pergi ke rumah Nabi SAW bertanya, lalu Nabi menjawab, kalau seandainya kau berikan kepada suamimu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan juga silaturahimnya. Jadi orang-orang terdekat ini orang yang paling pantas untuk mendapatkan pemberian. Dan juga ada poin penting sebelum kita masuk ke bahasan kita pada hari ini, pelurusan persepsi yang pernah kami sampaikan. Jangan pernah berpersepsi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan bantuan pada orang, orang itu yang butuh. Ini sudah kami tekankan berulang-ulang pada pertemuan yang lalu. Persepsi yang benar adalah kita yang butuh terhadap sedekah tersebut. Selama kita masih berpersepsi orang itu yang butuh, kita selalu menganggap remeh sedekah yang kita keluarkan ala kadarnya. Kita juga mungkin marah dengan orang yang berulang-ulang kalau minta bantuan misalnya. Padahal sebenarnya mau orang yang sama atau orang lain bagi kita tidak ada masalah. Karena poin kita adalah kita mengejar pahala sedekahnya. Bahkan saya sudah titik beratkan, kalau kita punya orang-orang tertentu yang rutin kita bantu, itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus mencari orang baru. Sehingga kita punya sumber yang jelas, yayasan ini, rumah anak yatim yang itu, keluarga miskin yang ini misalnya, atau kita beasiswakan sekolah anak-anak tetangga kita yang tidak mampu dan segala macam hal. Semua itu jauh lebih tepat ya, sehingga kita sudah rutin mengeluarkannya. Terlebih lagi kalau kita bisa atur dari awal bulan, kita mengeluarkan berarti untuk 1 bulan ke depan. Artinya kalau sampai ajal kita datang di pertengahan bulan, kita tetap mendapatkan pahala sedekahnya sampai akhir bulan. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa mengatur sedekah yang sifatnya jariyah, terus berjalan, kayak wakaf tanah, buat masjid, buat pesantren. Ya, ini semuanya rumah anak yatim, jembatan, jalanan umum, sumur, semua ini sifatnya berkelanjutan. Selama masih berfungsi maka kita akan terus mendapatkan pahalanya. Nah, ini termasuk poin-poin yang harus kita perbaikin. Saya mengingatkan kembali perkataan Al-Layth ibn Sa'ad dan juga Al-Fudail ibn Iyad, ada di halaman 7 ya. Bagaimana mereka berdua mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mengambil sedekah dari mereka, maka mereka berterima kasih kepada Allah, bersyukur sambil mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa perbekalan kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Karena orang yang menerima sedekah kita, misalnya kita bantu 1 juta rupiah,
dipakai sama dia untuk kebutuhan dia, untuk anaknya dan segala macam, habislah misalnya. Tapi kita nggak kehabisan angka 1 juta itu, karena dengan melalui dia dibawa ketimbangan amal kita. Dan itu pun Allah tidak membalas 1 juta dengan 1 juta rupiah, tapi Allah melipat gandakan minimal 10 kali lipat, bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Jadi persepsi seperti ini yang harus kita betul-betul perbaikin. Dan ingat juga perkataan yang disampaikan ada di akhir sekali di halaman 7 ya. Abu Hatim berkata, bakhil itu, pelit itu adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Jadi memang ini yang kita titik beratkan pada pertemuan yang sebelumnya tentang pelurusan persepsi juga, salah satu dari hal yang kita bahas selain definisi sedekah, selain juga perkataan salaf tentang masalah sedekah itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda dapatkan kalau Anda rutin bersedekah? Hasilnya apa? Itu yang disebutkan di halaman 9. Saya akan bacakan dulu kata penulis. Sedekah memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dua tempat ini kita akan dapat. Hal itu akan diperoleh oleh seseorang yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki kebaikan padanya. Maksudnya Allah ikhlaskan niatnya, dia tulus mengeluarkan, dia juga tidak pamrih, tidak perhitungan lagi di jalan Allah. Maka itu taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang kadang-kadang makanannya aja dia pelit kepada anaknya, atau dia pelit pada pasangannya, atau dia pelit pada saudaranya dan kerabatnya, ya, dan seterusnya. Atau anak-anak yang sudah sukses selalu dia pelit dengan orang tuanya yang dulunya membesarkan dia. Semua ini berbahaya sekali. Itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Tapi justru kalau ibu dan bapak selalu hatinya tergerak ingin siapa saja, kapan lagi siapa lagi yang saya harus bantu hari ini nih, saya harus sedekah di mana nih, ya. Ada sebagian jemaah kami sengaja keluar bawa uang puluhan juta, ratusan juta setiap hari hanya untuk mencari kantong-kantong sedekah. Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena saya sudah ketagihan. Setiap kali saya memberi di jalan Allah pasti akan dibalas. Dan dibalasnya luar biasa memang, melimpah sekali gitu. Kemudian dikatakan, dan di antara pengaruh dari sedekah dan besarnya keutamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan adalah sedekah pensucian dan pembersihan jiwa. Jadi orang yang suka bersedekah itu hatinya jadi bersih dari penyakit-penyakit hati kayak iri, dengki. Jiwanya jadi bersih, lebih tenang. Orang yang suka memberi, karena dia tidak, orang yang suka memberi Bapak Ibu sekalian itu akan hilang perasaan iri pada orang lain. Karena dia suka memberi, maka tidak penting bagi dia orang itu lebih besar rumahnya kah, lebih mewah mobilnya kah, karena memang dia suka dermawan. Orang yang pelit justru terganggu dengan fasilitas orang lain. Seringnya orang memberi, kalau kita lihat bahwa ada beberapa orang yang miskin mungkin keadaannya, tapi karena suka memberi, dia tidak terganggu dengan tetangganya yang kaya, dia tidak terganggu dengan mobil mewah yang selalu lewat di depan dia, karena bagi dia itu hal biasa saja, karena dia suka memberi. Jadi jiwanya jadi suci, jadi bersih, karena suka memberi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ada 3 faedah dari ayat ini. Yang pertama, fungsi zakat dan sedekah itu pensucian. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jiwanya jadi baik, jadi lebih ramah, lebih santun, lebih jauh dari penyakit-penyakit hati. Itu yang pertama. Kemudian juga ada perintah untuk berdoa. Jadi kita mendoakan agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam sedekah. Kita juga berdoa agar harta yang kita kasih ke orang tersebut bermanfaat supaya lebih maksimal, ya. Orang juga yang menerima bantuan atau menerima pemberian, karena ini sedekah tidak harus orang miskin yang terima, ya.
Bapak ibu bisa saling memberikan hadiah sama temannya, padahal mungkin dia lebih mampu. Atau orang tua kita sudah kaya, kita belikan mobil baru, kita belikan rumah baru, semua itu masuk dalam bab sedekah. Beda dengan zakat yang sangat terbatas, hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak bisa kita berikan zakat kepada orang tua kita atau kepada orang kaya. Mohon maaf. Jadi kalau sedekah ini jauh lebih luas. Kalau ada orang yang memberikan kepada bapak ibu makanan, pakaian dari teman-teman, dari kerabat, tetap kita harus berterima kasih. Kita mendoakan kebaikan. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan kepada kalian sesuatu kebaikan, maka balaslah yang setimpal. Makanan dengan makanan, pakaian dengan pakaian, kita berikan balasan yang baik. Jangan tetangga kirim makanan dengan piring, keluar kembali kosong gitu kan. Atau yang semisalnya. Atau mungkin kita kesenangan karena teman kita sangat dermawan, kita selalu berharap dia yang traktir, dia yang selalu memberikan hadiah, kita tidak pernah sama sekali membalas. Padahal sunnah Nabi SAW harus kita berikan yang setimpal, yang sama. Dan kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai dan menghormati. Kalau betul-betul tidak ada, kata Nabi SAW, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Karena itu sudah, ya, dia sudah sampai pada puncak berterima kasih. Maksudnya Allah akan balas. Tapi jangan lupa ada khairannya ya. Karena sering saya lihat yang sudah ikut pengajian sudah dengar hadis ini. Jazakallah, jazakallah. Jazakallah apa? Jazakallah artinya semoga Allah balas. Khairan itu doanya, kebaikan ya, dan tidak usah ditambah juga dengan kathiran. Sebagian orang juga menambah karena sunnah Nabi jazakallahu khairan, udah cukup. Jazakallah, semoga Allah membalas anda khairan dengan kebaikan. Jadi kalau kita ucapkan berarti kita sudah memberikan ucapan terima kasih yang pantas kepada orang yang membantu. Tapi didahulukan kita membalas dulu kebaikan-kebaikan dia yang setimpal. Kalau ibu dan bapak bisa gabungkan keduanya, orang kirimkan pakaian, kita balas dengan pakaian, kita juga ucapkan terima kasih pada dia. Dan tidak ada salahnya terima kasih bisa diubah dengan jazakallah khair jadi doa, itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagian ketiga adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat, dan ketahuilah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya Allah mendengar siapapun yang berdoa, berharap agar Allah berikan keikhlasan, berharap agar Allah terima sedekah yang dia keluarkan, gitu kan, berharap berdoa agar bermanfaat bagi orang yang terima sedekahnya, misal. Dan juga Allah Maha mengetahui, maksudnya niat setiap orang di antara kalian, tulus enggak gitu ya. Nah, seperti itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis menukil di situ ada potongan ayat kalimat tutahhiruhum, artinya engkau membersihkan mereka dari zakat dan sedekah yang diambil. Di potongan awal ayat ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengannya kamu membersihkan. Nah, makna membersihkan dan mensucikan mereka di situ maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan juga dari kikirnya jiwa mereka. Jadi ternyata di sini membersihkan di sini bisa bermakna adalah membersihkan dosa-dosa. Sedekah bisa membersihkan dosa-dosa ya. Bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang menerima sedekah, umumnya orang itu kalau tercukupi dia jauh dari dosa umumnya. Kenapa orang mencuri? Karena dia punya kekurangan, ya kan gitu. Kenapa orang mengemis? Karena dia punya kekurangan. Tapi kalau dia tercukupi, umumnya dia akan jauh dari dosa-dosa, dari pelanggaran-pelanggaran, gitu kan. Nah, seperti itulah. Dan juga akan jauh dari sifat kikir. Kemudian potongan ayat zakihim dan mensucikan mereka menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan dan pengangkat derajat. Di sini penulis sudah menggabungkan hampir mayoritas daripada keutamaan sedekah itu sendiri. Dikatakan karena sedekah adalah pembersih, maksudnya dari dosa-dosa, pensuci dari semua masalah penyakit jiwa atau penyakit hati, kemudian penggugur kesalahan, semua kalau ada kesalahan kita dimaafkan, dan pengangkat derajat nanti kelak di surga. Sebenarnya orang memberi sedekah ini derajatnya Bapak Ibu sekalian naik di dunia, naik di akhirat. Tidak ada orang dermawan di dunia itu menderita, nggak ada. Selama dia dermawan, suka memberi, pasti dimuliakan Allah di dunia. Itu di akhirat, itu dunia, di akhirat lebih besar lagi peninggian derajat orang-orang yang suka memberi. Ini faedah pertama yang Bapak Ibu dapatkan kalau bersedekah. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya ada pahala melimpah, karena ini bagian dari syariat.
Kalau Bapak Ibu keluarkan sedekah bukan hanya sekedar merasa iba dengan seseorang, tapi karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Jadi kita kalau niatnya hanya karena iba, berarti orang yang Anda tidak ibahi, Anda tidak akan kasih. Gitu kan? Atau kenal, maka kalau Anda tidak kenal, Anda tidak akan kasih. Gitu kan? Atau syarat Anda orangnya harus mengemis baru Anda kasih. Kalau tidak mengemis berarti Anda tidak akan kasih, gitu kan? Ya sudah, kenapa nggak bantu orang itu? Kan dia tidak pernah minta sama saya. Karena dia berpikir ya itu hanya untuk pemberian saja, murni. Tapi kalau orang niat karena ini perintah Allah dan Rasulnya berbeda. Kita akan selalu merasa membutuhkan ya sedekah itu. Kita selalu merasa kita yang butuh terhadap orang yang meminta atau membutuhkannya. Dan bahkan dalam ayat Al-Quran kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu, seingat saya surah Al-Baqarah 261 sampai 274. Masih ingat ya? Kita sempat baca dan saya selalu bilang, Bapak Ibu kalau mau membaca ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah keutamaan sedekah berikut syarat diterimanya, selalu ulang-ulang itu. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Belasan ayat ini bicara tentang masalah sedekah. Dan kita sudah baca pada pertemuan kita yang lalu panjang lebar masalah ayat ini. Nggak boleh nyakiti hati penerima, gitu kan? Nggak boleh nyebut-nyebut, gitu kan? Seperti orang melempar uang di depan orang, naudzubillah misalnya, atau bertutur kata kasar, gitu ya. Dan di situ diajarkan juga qaul ma'ruf. Kalau kita betul-betul tidak ada, kita ucapin maaf ya, mungkin lain waktu misalnya, dengan kata-kata santun. Jadi memang berbeda sekali apa yang Allah ajarkan dengan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Allah selalu memerintahkan kita justru untuk menganggap itu adalah sebuah ibadah. Dan kalau kita tahu itu perintah Allah Rasul, kita tidak akan melihat siapa lagi yang menerima. Kita juga tidak akan lagi perhitungan dengan apa yang kita keluarkan. Nah seperti itu. Baik, di poin nomor 2 yang Ibu Bapak Ibu dapatkan ini artinya akan melimpah pahalanya karena bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24, ini dalil pertama diangkat oleh penulis yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Artinya di sini penuhlah seruan Allah dan seruan Rasul yang menjadi saksi bahasan kita. Kembali saya ingatkan lagi apa yang saya sudah ucapkan tadi, Bapak Ibu sekalian, tolong lebih konsentrasi memahami poin ini, karena di sini pondasi dasar sedekah Bapak Ibu diterima atau tidak. Niatkan karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya karena tidak enak sama orang, bukan hanya karena supaya dipuji sama orang, bukan hanya karena orang itu pernah berbuat baik, tapi memang ini karena perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga semua yang tadi muncul itu, orang ini pernah baik sama saya atau tidak, orang ini saya kenal atau tidak, tetap saya akan kasih, gitu kan? Dia puji atau dia tidak puji, dia balas tidak balas, tetap saya berbuat. Maka ini yang membuat muncul itu karena kita anggap ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan semua yang dikerjakan karena perintah agama itu tidak akan membuat jenuh. Kita cari contoh misalnya haji. Orang haji itu keluarin biaya besar, waktu yang lama, energi yang banyak, meninggalkan keluarga, menjaga pekerjaan. Tapi subhanallah, orang yang kerjakan karena Allah dan Rasulnya, begitu pulang haji ditanya lagi, mau haji lagi gak? Pasti mau. Tapi kalau orang karena hanya mau coba-coba, meramaikan, diajak sama teman-teman, begitu-begitu aja, indikasinya cuma ke situ. Apalagi kalau riya, orang mau dipuji, paling mau haji lagi gak? Udah deh, udah cukup kan, udah pernah. Nah, akhirnya jawabannya begitu dan sesuai dengan niatnya. Dia ucapin begitu, maka Allah pun permudah. Dia hanya sekali saja sudah, dia maunya begitu. Tapi kalau orang mengatakan, oh insya Allah nanti saya akan ulangi lagi kapan Allah mudahkan, maka Allah akan kasih. Umumnya orang yang terulang-ulang datang ke Baitullah karena memang dia niatnya mengerjakan karena perintah Allah dan Rasulnya, dan dia memang ingin sekali mengulanginya, maka Allah memberikan itu. Dalil kedua dalam surah Asy-Syura ayat 47. Penulis mengangkat dalil ini berbunyi, istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Maksudnya sebelum datang hari kiamat segera bersedekah.
ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak berdiri sendiri, ya. Ada ayat yang menguatkan ini, ya. Bisa dilihat di dalam surah Al-Munafikun. Ini di lembaran sebelahnya. Kita majukan, ya. Kalau yang pegang bukunya kan kita sekarang lagi baca halaman 11, ya. Terjemahan surah Asy-Syura ayat 47. Nyambung nggak? Ya. Nggak di buku. Kan saya lagi baca tadi surah Asy-Syura ayat 47. Lihat gak? Yang di akhir halaman 10 terjemahnya sambung di atas halaman 11. Udah nyambung belum? Udah. Baru 3 orang yang bilang sudah nih. Sudah. Oke. Nah sekarang surah Asy-Syura ayat 47 ini kita korelasikan Bapak Ibu sekalian dengan lembaran di sebelahnya. Lembaran nomor 12. Surah Al-Munafikun ayat 10. Lihat gak? Lihat nggak? Oke, ini ada kolerasinya. Makanya saya bilang kita pindah dulu ke lembaran sebelah. Nanti kita kembali lagi ke halaman 11, ya. Di situ Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10, pas di atas poin nomor 3. Lihat, ya. Oke, saya bacakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan segera belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Segera sedekahin, segera keluarin yang di rekening, bantu orang-orang yang minta bantuan sebelum datang nanti malaikat maut, ya, mau mencabut ruh. Di saat itu cuma kita sendiri yang melihat malaikat maut itu dan tidak bisa ditunda. Detik itu kita harus meninggal. Lalu apa yang terjadi? Allah bilang, infakkan sebelum datang waktu itu. Dan jangan nanti kamu berkata pada saat sudah lihat malaikat maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Artinya berikan tolong aku waktu lagi setengah jam lah, biar aku bisa transfer. Berapa menit supaya aku bisa transfer uang yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi maksudnya jangan tiba hari penyesalan itu. Makanya pernah juga Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat, siapa yang lebih suka dia mengelola hartanya atau ahli waris yang kelola hartanya? Maksudnya dia yang mengelola semasa dia hidup atau nanti dia meninggal ahli waris yang kelola. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu kami kelola harta kami. Maksudnya kami yang mengelola, kami mau beli makanan apa, pakaian apa, kami mau bantu siapa, ya kami lebih suka daripada nanti kami meninggal, kami nggak tahu ahli waris akan bantu ke siapa. Maka kata Nabi SAW, semua yang kalian infakkan semasa kalian hidup itu yang kalian kelola, karena akan dibawa ke akhirat. Dan semua yang kalian tumpukkan sehingga menjadi harta warisan ahli waris itu yang dikelola oleh ahli waris. Belum tentu mereka sedekah, ya. Sudah pernah kita sampaikan kisah, kalau masih ingat, yang di pengadilan di Saudi. Masih ingat gak? Ada dulu kejadian orang yang kaya raya meninggal di Saudi. Dia meninggalkan harta, kalau saya tidak salah nilainya sekitar 600 miliar. Uang yang dikasih itu, ya, atau uang yang ditinggalkan sebesar itu. Dan dia karena suka sekali bekerja, cinta dengan pekerjaannya, dia sampai tidak menikah. Oh, belum pegang buku dari tadi nih. Mungkin ada sebagian yang pegang belum. Saya mohon maaf, saya tidak tahu. Saya pikir tadi semua sudah pegang, jadi saya sebutin buku halaman sekian gitu. Oh, sebagian sudah dibagi. Kalau yang sudah dapat bagian jangan disimpan di rumah, Bu, ya. Dibawa kalau lagi taklim. Karena sayang. Jadi kalau dibawa itu penting sekali. Ini kalau kelas kita ini, kelas di kampus ini dapat penilaian minus nih kalau nggak bawa buku. Kalau saya dulu waktu jadi mahasiswa, kalau jadi dosen, kalau mahasiswa tidak bawa buku, saya nilai kurang itu. Karena itu penting sekali, buku kan butuh ditandain, ya. Makanya ditaruh di mobil aja, Bu. Ditaruh di mobil, ingat jadwalnya kapan, jadi bawa bukunya selalu, ya. Baik, seingat saya pernah sampaikan kisah, tapi saya ulangi lagi. Ada orang meninggal di Saudi, meninggalkan harta sekitar nilainya 600 miliaran. Karena banyak sekali perhotelan dia dan segala macam. Tapi karena dia belum menikah, nggak ada istri, otomatis nggak ada anak, dan orang tuanya juga sudah meninggal. Dicari ahli warisnya nggak ada, nggak ditemukan. Setelah pemerintah Saudi sempat menahan harta itu untuk diamankan supaya jangan diambil oleh sembarangan orang. Lalu disuruhlah pengadilan agama di Saudi itu untuk mencari tahu siapa orang yang punya hubungan kerabat sama. Ditemukan ada 3 orang saja. 3 orang ini juga kerabat jauh, cuma mereka yang ada kerabat gitu.
Waktu itu dipanggil ke pengadilan, ketiga orang ini ditanya, apakah kalian kenal si fulan, disebutkan nama orang ini, ya, yang sudah meninggal dan kaya raya. Mereka bilang, iya kami kenal. Mereka ini belum tahu kalau ada warisan, tiga orang ini. Cuma mereka mengatakan, iya kami kenal. Cuma memang orangnya eksklusif sekali. Nggak pernah bertemu kami, nggak pernah silaturahim, nggak pernah kontak-kontak kami, nggak. Cuma tahu saja ini ada kerabat tapi jauh. Dan kami tahunya dia orang kaya. Lalu kata mereka, tadinya tiga orang ini ketakutan dipanggil ke pengadilan. Ada apa nih? Kesalahan apa gitu? Mereka tanya, kami ada salah apa? Kata hakimnya, bukan ada salah, tapi si fulan yang tadi saya tanya itu meninggal dunia. Dia meninggalkan harta yang sangat banyak, dan pemerintah menyuruh kami menahan ini harta sampai dapat siapa ahli warisnya. Kami nggak temukan kecuali kalian bertiga. Maka sekarang kami akan berikan kepada kalian harta tersebut. Ini orang-orang tadinya miskin, tiga-tiga tiba-tiba jadi kaya, punya ratusan miliar, ya. Sudah selesai ditandatangan semua. Sebelum keluar dari pengadilan, ini dapat uang cash tiba-tiba. Lalu kata hakimnya begini, karena hakimnya ini orang beriman, dia mengatakan, saya memberikan saran pada kalian bertiga. Bagaimana kalau masing-masing mengeluarkan uang sekitar 200 sampai 250 ribu real. Ini sekitar 1 M saja. Dari sekian ratus M ya. Masing-masing kalian mengeluarkan 1 M, 1 M, 1 M, 250 ribu real masing-masing. Lalu bangunkan masjid untuk mayit, pemilik harta ini. Tahu kalian juga terima uang ini dari dia gratis gitu. Tahu apa yang terjadi? Tiga-tiganya nolak. Itu kisah nyata di pengadilan Saudi. Sampai menjadi bahan ceramah itu. Jadi yang satu bilang, saya punya utang banyak, saya mau bayar. Sebanyak apapun utangnya nggak mungkin sebanyak warisan itu. Tapi memang dia tidak mau kasih. Yang satu lagi bilang, saya udah lama hidup susah, sekarang saya hidup senang. Yang ketiga ini juga sama menolak, tapi dia memberikan jawaban kepada kita. Dia bilang apa? Wahai hakim, orang ini pemilik harta, semasa hidupnya kenapa dia tidak bersedekah? Harusnya dia yang sedekah dengan hartanya. Kenapa kami sekarang yang harus keluarkan ahli warisnya? Sebenarnya buruk, dia nggak mau kasih juga. Tetapi apa yang diucapkan orang ketiga ini jadi bahan pertimbangan buat kita. Jangan tunggu nanti kita meninggal tinggalin harta numbu-numbu di rekening sekian puluh miliar, sekian belas. Kita tidak pernah sedekahin, tidak pernah jadi target. Ini menjadi masalah. Belum tentu ahli waris jalankan. Anggaplah bapak ibu dibangunin satu masjid misalnya. Habis itu mereka akan lupakan. Belum tentu juga dibangunkan gitu ya. Contoh. Oleh karena itu saya ingatkan juga di poin ini, ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengizinkan kita bapak ibu sekalian menulis wasiat sepertiga harta buat kita. Sepertiga harta ya. Jadi misalnya bapak ibu mulai sekarang pulang ke rumah tulis wasiat. Kita tidak tahu ajal. Ya insya Allah panjang umur, tapi tetap kita akan meninggal. Ditulis wasiat, kalau saya meninggal maka sepertiga harta saya itu wakaf. Bapak ibu tulis begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah mengizinkan kalian untuk menambah amal kalian dari sepertiga harta kalian, tapi tidak boleh lebih. Gak boleh bapak ibu bilang misalnya kalau saya meninggal nanti setengah harta saya buat pesantren, itu tidak boleh setengah, sepertiga maksimal. Jadi kalau misalnya anda tinggalkan misal saja 900 juta, betul cuma 300 juta saja sepertiganya, gak bisa lebih. Tapi ini ditulis wasiat, kalau perlu dinotariskan ya, sehingga kita tahu oh yang seperti pokoknya harta nanti kalau kita meninggal dihitung berapapun sepertiganya buat wakaf, nah gitu. Langsung kita bisa tentuin buat pesantren tahfidz Quran kah, buat apa, tapi sepertiga harta ya nggak boleh lebih. Beda kalau bapak ibu semasa hidup kayak sekarang. Kalau hidup begini, ibu dan bapak mau keluarin seluruh hartanya hak bapak ibu. Misal bapak ibu punya 10 miliar, udah semuanya saya mau sedekahin deh, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau takut meninggal nanti saya nggak bisa sedekah. Itu hak ibu, namanya hibah. Pemberian di masa hidup bebas, seluruh harta bisa. Ya. Baik kepada kerabat atau orang lain. Tapi kalau wasiat ditulis, kalau saya meninggal nanti, maka itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tapi minimal ada angka ini, supaya ada yang kita tinggalkan lari kepada amal soleh buat kita. Maka jangan sia-siakan ini, tulis wasiat itu. Berapapun harta, orang tinggalkan 900 ribu rupiah saja, 300 ribu tetap untuk wakaf, sedekah. Nah itu bagus gitu kan. Nah, itu salah satu poin yang perlu kita perhatikan. Karena memang ayat surah Al-Munafiqun ayat 10 itu dahsyat sekali. Saya setiap kali baca ayat ini merenyuh gitu, coba merenungi, ini luar biasa ini. Orang kalau mau meninggal, maka Allah khususkan di sini. Allah tidak bilang
Ya Allah, terlambatkan ajalku karena aku ingin beramal soleh. Ada dalam surah Al-Mu'minin Allah sebutkan itu memang. Tapi di sini Allah sebutkan khusus sedekah. Artinya sedekah ini punya satu makna yang dalam sekali. Karena sampai Allah sebutkan salah satu penyesalan orang kalau mau meninggal nanti adalah minta diterlambatkan ajalnya untuk sedekah. Coba. Jadi berarti kan memang dia dahsyat banget ini ya. Sebagaimana nanti akan dikuatkan juga dengan beberapa poin lain yang bisa kita dapatkan. Nah, ini bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera lakukan sebelum tiba masa penyesalan. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman 11 ya. Tadi kan saya baca Al-Munafiqun ayat 10 itu di halaman 12. Kita kembali dulu ke halaman 11 ke paragraf pertama setelah ada surah Asy-Syura ayat 47. Dilihat ya. Nah, kita sekarang baca di paragrafnya situ. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan juga dianjurkan olehnya. Maksudnya, ibu dan bapak punya peluang sedekah jangan disia-siakan. Tidak ada peluang depan mata bapak ibu cari sedekah itu. Itu dua-duanya harus ya. Jadi jangan seharian ini kebetulan tidak ada yang minta, tidak ada yang WA, tidak ada yang telepon, ya udah saya tidak sedekah. Jangan ada hari kecuali harus ada sedekah. Ingat hadits Bukhari Muslim, nanti juga akan disinggung di beberapa lembar ke depan buku kita ini. Kata Nabi SAW, kalau setiap seseorang tiba di pagi hari, kayak kita sekarang tadi tiba di pagi hari ini, alhamdulillah masih hidup, maka Allah mendatangkan dua malaikat seraya berduanya ini berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Setiap hari malaikat turun begini. Artinya setiap hari harus kita kejar doa malaikat itu bersedekah. Sampai sebagian ulama salaf Bapak Ibu sekalian, dia keluar ke masjid bawa bawang di kantongnya. Bawang masih mentah dibawa di kantongnya. Karena dia tidak punya kecuali itu. Dia keluar ditanya oleh tetangganya, kenapa anda bawa-bawa bawang? Dia bilang saya ingin sedekah. Dan ternyata setelah sholat ada saja orang yang terima bawang itu, dikasih kepada orang-orang di pinggir jalan. Karena tidak mau lewat satu hari tanpa sedekah. Sepotong roti, sepiring nasi, apa saja kita keluarkan. Jadi kita selalu rutinkan. Nah, lebih aman lagi, tadi saya bilang kalau Bapak Ibu sudah pegang satu yayasan, rumah anak yatim ya, udah saya mau sedekah buat pesantren. Ada pesantren dibantu nggak? Ada. Kayak di yayasan kami itu banyak sekali pesantren yang butuh bantuan. Bapak Ibu tinggal pilih mau bantu yang mana, mau pembebasan tahannya, mau bangunannya, mau makanan santrinya, mau Quran buat santrinya, banyak sekali. Kita misalnya memberikan udah beras untuk pesantren ini dari saya deh 50 kilo tiap bulan. Ya, tinggal cari yang berapa harganya per kilo. Udah pokoknya rutin. Itu kan jadi kita rutin mau tidak mau. Kalau perlu tulis wasiat kepada anak-anak, ini jangan diberhentikan setelah saya meninggal ya, misal. Nah, terus dijalankan, itu juga bagus ya. Seperti kemarin waktu ayah kami meninggal, karena kami tahu beliau rutin setiap hari keluar di kota Makassar tuh, setiap hari keluar. Saya kadang-kadang kalau lagi di Makassar saya ikut. Jadi saya pun tidak tahu di mana orang-orang miskin, tapi ayah saya tahu tuh, didatangin pakai mobil beliau, datang bawa uang-uang baru, semua di pinggir-pinggir jalan, di bawah pohon, ada sana orang kusta, di sini ada orang cacat buta matanya, semua dicari. Saya sampai tahu di mana tempat mereka. Dan anak-anak beliau semua diajak biasanya. Sekali datang. Kalau saya ada di Makassar, biasanya saya memang sengaja setirin mobil untuk ngajak beliau sedekah. Sekarang setelah beliau meninggal, saya bilang, ini tetap berjalan ya. Kita sepakati semua ahli waris sebagai bentuk amal buat beliau, karena ini contoh yang baik. Akhirnya orang-orang miskin itu selalu setiap hari tetap berjalan, walaupun beliau meninggal waktu masa Covid kemarin. Ini kan bisa kita jadikan sebagai sebuah program yang menarik gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh penulis ya. Saya ulangi lagi, maka di antara sifat orang beriman dan bertakwa adalah segera dalam memenuhi perintah Allah SWT. Sedangkan sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fihi wala khilal." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, perintah langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua yang telah beriman, khusus bagi orang yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, jangan pernah tinggalin solat, 5 waktu jaga, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tidak ada yang tahu atau orang terpaksa lihat.
Di sini terang-terangan bukan berarti pamer. Tapi kadang-kadang kita di pinggir jalan ada kotak amal masjid. Kita harus buka jendela kasih uang cash misalnya. Karena dia tidak ada QRIS di situ, tidak ada ATM. Kita kasih orang cash. Maka apa boleh buat? Ada mungkin pengurus masjid lihat, ada mungkin mobil di belakang lihat. Oke, itu terang-terangan tapi bukan disengaja. Bukan sengaja kita panggil, sini lihatin saya mau sedekah. Bukan begitu kan. Maka itu dimaksud dengan terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Bapak ibu yang sia-siakan tetangganya yang miskin, kerabatnya yang miskin, orang yang pernah minta bantuan. Kalau kita ketemu hari kiamat, gak akan lagi kita bisa kasih bantuan sama mereka. Gak ada lagi sedekahnya di hari kiamat. Gak bisa lagi. Kecuali kita berbagi amal soleh kita. Itu gak mungkin, kita butuh untuk memberatkan timbangan amal. Maka mumpung di dunia, berbagilah. Salah satu sifat baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu dikenal dengan Abu Dhifain, bapaknya para penjamu tamu. Itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, nggak pernah makan sendiri. Pasti dia suruh buka pintu, kemudian siapapun yang lewat dipanggil sama dia. Suruh datang, panggil untuk makan sama dia atau dikasih makanan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang dihidangkan makan oleh pelayannya, maka jangan dia biarkan pelayan itu pergi kecuali sudah diajak makan bersama atau dia memberikan bagian darinya, karena dia sudah menghidangkannya. Dia lihat makanan itu, dia cium baunya, bagi dengan orang tersebut. Dan gitu, ini bagian daripada syariat. Ya. Dan saya sudah kasih contoh yang lalu, jangan sampai pelit. Kadang-kadang ibu-ibu pulang ke rumah bawa makanan kesukaannya, anaknya begitu datang, ingat ini makanan kesukaan ibu ya, jangan disentuh. Wah. Ini anaknya sendiri. Bagaimana bisa sifat pelit ini datang makanan tersebut memang sudah kita beli porsi yang lebih, berapa orang di rumah supaya semua dapat bagiannya, termasuk asisten rumah tangga. Semua tidak perlu lagi curi-curi makanan dari kulkas dan segala macam, karena memang kita sudah memberikan hak mereka. Jadi nanti kita di sini ayat ini memerintahkan kita jangan sampai nanti datang hari kiamat baru nyesal, ya, mumpung masih hidup, karena beramal seperti ini hanya bisa di saat kita hidup. Dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 254, di akhir sekali di halaman 11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya bay'un la bay'un fihi min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Di sini saksi bahasan kita, kalau Bapak Ibu mau garis bawahi, belanjakanlah atau keluarkanlah ya harta yang diberikan, dan Allah mengatakan sebagian dari rezeki, tidak harus semuanya, tapi berbagi ya. Kita makan kasih orang makan juga, kita minum juga sama dan seterusnya, semua itu kita kasih ya. Nanti tentu di dalam bab setelah ini ada petunjuk Nabi SAW dan juga infak para orang-orang saleh. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan akan datang bagaimana mereka luar biasa, tidak pernah melewatkan satu hari kecuali mereka pasti bersedekah, bahkan mereka dalam sedekah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Baik, kita langsung pindah ke poin ketiga, karena firman Allah surah Al-Munafikun tadi sudah kita baca. Manfaat ketiga yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bersedekah, yaitu seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Bisa bermakna nanti di mahsyar Bapak Ibu akan dapat naungan sedekah dari panasnya matahari. Bisa juga yang dimaksudkan adalah naungan di sini dia akan terselamatkan dari siksaan di hari kiamat. Dikatakan yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut. Di mahsyar kita semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bisa kita baca di awal-awal surah Al-Hajj, surah nomor 22 tentang masalah hari kebangkitan. Di dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah, banyak sekali yang menceritakan kepada kita tentang kejadian dahsyat di hari kiamat. Dikatakan di mana pada hari kiamat itu seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Itu keadaan mahsyar di saat itu. Kita akan dibangkitkan dalam sebuah hadis ya. Di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'rakun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba arakuhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan keringatan atau berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta.
dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada footnote nomor 1 diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Hajar berkata, ini masih menggambarkan dulu tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, ini nama seseorang ulama dipanggil dengan Ibnu Hajar. Dalam menanggapi hadis tersebut tentang nanti orang akan keringatan di mahsyar dan akan keringatnya itu akan mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka sampai ke kuping mereka. Beliau mengatakan, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar jarak 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimana kondisi panasnya bumi di saat itu, dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapat tempat kecuali sebidang tanah atau sebatas tanah yang memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Jadi paragraf ini ada footnote nomor 2 dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sampai sini kita mau jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullah seorang ulama hadis ini mau setiap momentum hadis Nabi SAW itu tidak terlewatkan begitu saja, tapi bagaimana kita merenungi dan membayangkan bagaimana kalau terjadi. Karena hadis Nabi ini bukan sia-sia diucapkan. Di hari kiamat orang dibangkitkan, semua manusia akan mengeluarkan keringat atau peluhnya, kemudian akan terus mengalir sejauh 70 hasta dan terus air keringat itu selain di mahsyar dia naik meluap sampai ke kuping seseorang di antara kita. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat, tergantung daripada kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai paha lututnya, ada yang sampai perut dadanya, ada yang sampai Nabi SAW kasih isyarat sampai ke mulut beliau. Tapi keringat dia tidak mengganggu orang yang di sebelahnya, hanya dia saja tersisa dengan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu semua tidak asing dengan keringat, kalau kita sudah gerah banget ya, rasanya ingin mandi karena nggak tahan dengan gerah itu baru mungkin beberapa sih tubuh kita ini basah dengan keringat yang membuat kita tidak nyaman. Apalagi orang yang biasa bersih mungkin tidak nyaman dengan walaupun keringat sedikit. Maka bagaimana kalau orang itu di masa di mahsyar itu ada hadis yang menyebutkan 50.000 tahun. Nah ini dia akan tenggelam terus dengan keringatnya sampai dihadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan berat banget. Nah hari ini memang hari yang sangat dahsyat. Tentu ada beberapa golongan yang akan selamat. Kita pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan pemimpin yang adil pertama, kemudian seseorang yang hatinya terikat terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu, seseorang dipanggil oleh lawan jenis yang punya kedudukan dan kelebihan fisik, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, dia nolak perzinahan tersebut, seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia meneteskan air mata. Maka semua ini adalah orang-orang yang selamat, golongan yang selamat hari kiamat. Ditambah juga dalam hadis tentang siapa yang menghutangkan orang dan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang seseorang juga akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Di mahsyar lagi panas, orang semua tenggelam dengan keringat, mereka tidak kena. Salah satunya di situ adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi mereka akan aman dari dahsyatnya mahsyar pada saat itu. Dikatakan selanjutnya setelah footnote nomor 2, kembali ke halaman 13. Tadi ada angka 2 kecil, masih ingat ya? Selanjutnya saya baca. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas, au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Maksudnya seseorang akan terus berada terganggu dengan keringat dia sendiri sampai nanti dia dipanggil gilirannya untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Abul Khair itu tanda kutip salah seorang perawi hadis berkata, tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Setelah dengar hadis ini, Abul Khair perawi hadis tidak pernah melewatkan satu hari kecuali sedekah walaupun hanya dengan sepotong kue ataupun sebutir bawang. Dan dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah, ya, dengan naungannya, N-nya besar kata ganti Allah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, terhadap dalam hadis rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma qaddamat yaminu. Dan seorang laki-laki ataupun perempuan sama yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk hadis yang tadi sudah kita singgung, ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, salah satunya adalah kelompok ini. Dan ini bahasa kiasan, maksudnya bahasa kiasan itu adalah kalau tangan kiri tidak tahu apalagi manusia yang lainnya, ya, karena tangan kiri tangan kanan berdekatan. Tapi Nabi SAW memberikan bahasa kiasan, orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya aja tidak tahu, maksudnya saking luar biasa dia merahasiakannya. Dan sudah saya pernah bahasakan juga, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang amal itu sudah berlalu. Misalnya kita ikhlas pernah bantu seseorang, kita ikhlas pernah haji, kita ikhlas pernah bakti orang tua, lalu kita dibisikkan oleh syaitan, lalu kita ceritakan di depan orang satu waktu, tanpa kita sadari ternyata itu bisa memunculkan riya, padahal amal sudah berlalu. Itu bisa saja mengganggu. Jadi riya itu bisa merusak amal pada saat dikerjakan atau pada saat sudah dikerjakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Semua amal yang Bapak Ibu sudah kerjakan sudah dilupain saja. Biarkan urusannya malaikat yang mencatat, kita tinggal panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Nah, ini gambaran tentang pentingnya kita menghadapi atau bagaimana kita punya persiapan menghadapi hari kematian nanti. Nah, tentang masalah mahsyar ini juga saya berharap Bapak Ibu bisa buka aplikasi Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Kita baca di ayat-ayat pertama surah Al-Hajj, ya. Allah menggambarkan juga di situ tentang masalah mahsyar ini. Allah berfirman di ayat satunya surah Al-Hajj. Sebenarnya ini bicara masalah haji, ada haji, tapi ayat-ayat awal ini Allah sebutkan tentang masalah mahsyar, kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, maksudnya patuh dan tunduk, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat nanti adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat itu. Kalau sudah dibangkitkan nanti susah kita dia kalau tidak menyelamatkan diri dari sekarang, ya. Lalu Allah gambarkan di ayat 2-nya, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa man bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah, karena kan kita belum hadir waktu itu kan. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Karena dahsyatnya sampai kalau ada wanita yang sedang menyusui anaknya, dibuang anaknya. Itu tidak mungkin terjadi di dunia. Ibu-ibu mungkin lebih tahu dari kami. Kalau lagi menyusui anak penuh kasih sayang, kita tidak mau lepas dia sampai dia selesai kenyang gitu ya. Tapi di hari kiamat Allah gambarkan di saat itu karena dahsyatnya ibu-ibu yang menyusuin pun membuang anak-anaknya. Dan dikatakan, saya ulangi ya, lalailah semua ibu wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Tentu ini karena ada goncangan yang kuat, sehingga ketakutan yang stres yang sangat tinggi membuat keguguran. Ini nggak gampang, ya. Kemudian dikatakan, dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan seperti mabuk atau mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah saat itu sangat keras. Nah, 2 ayat ini menggambarkan kepada kita tentang masalah bagaimana dahsyatnya, ya, kejadian di mahsyar itu. Dan tentu cukup banyak hadis-hadis yang membahas tentang masalah itu. Baik, kita sekarang tutup dengan poin nomor 4. Ini yang terakhir kita bahas, setelah ini kita buka tanya jawab insyaAllah. Apa yang Bapak Ibu dapat kalau sedekah? Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. 2 manfaat sekaligus. Akan dijauhkan dari musibah, bala yang akan datang, dan
juga diselamatkan dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Artinya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Kata penulis di halaman 15, sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelakunya dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Dinukil sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqi masari as-su, wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb, wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb dan menyambung tali silaturahim, dapat menambah umur atau akan menambah umur. Ada putun nomor 1 di bawah, HR maksudnya hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir atau kitab Al-Kabir. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya ada 3 amal yang bisa menyelamatkan dari segala macam masalah, ya. Yang pertama, semua perbuatan-perbuatan baik. Semua perbuatan-perbuatan baik menghindarkan diri dari pintu-pintu buruk. Maksudnya kalau kita sholat, berarti buruknya meninggalkan sholat itu akan hilang. Ibu-ibu sekarang tutup aurat pakai jilbab dan sudah tahu ini perintah agama. Satu waktu buka jilbab gak nyaman, atau mungkin ibu sudah tidak mau. Kalau ibu misalnya sekarang sudah pakai hijab begini, lalu ibu disuruh pakai jilbab, buka jilbab di jalanan, ibu tidak mau. Karena apa? Ibu sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Karena kita kalau kerjakan kebaikan, satu kebaikan, keburukannya akan hilang. Kita puasa, hilang keburukan, tidak mau puasanya. Nah gitu, seperti itulah. Nah sama semua, timbal balik seperti itu terjadi. Nah itu yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Artinya kalau kita sibuk dengan amal soleh, pintu dosa tertutup. Dosa itu kan terbuka kalau kita lagi santai, Bapak Ibu sekalian. Kita lagi banyak waktu lowong, ya udah depan TV kita habis waktu di situ. Tapi kalau kita lagi sibuk, lagi sakit kah, lagi layani orang kah, lagi ada kegiatan kah, maka kita kan jadi tidak ada waktu untuk itu. Nah begitu juga kalau kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dari sholat ke sholat, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari ilmu ke ilmu, terus begitu, maka kita akan jauh dari perbuatan buruk. Yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita, dan sedekah tersembunyi akan memadam amarah Rabb. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berbuat salah bisa mengundang murkahnya Allah, amarahnya Allah. Rabb itu Tuhan Allah SWT. Jadi kalau ibu dan bapak punya sedekah tersembunyi, tidak ada yang tahu, hanya ibu sama Allah sama orang yang terima. Transfer tiba-tiba online kasih ke orang gitu ya, atau rutin ke yayasan, kita sembunyikan nama kita, bilang saja hamba Allah ya, atau bantu ke masjid. Nggak ada yang tahu antara bapak ibu sama Allah sama orang yang menerima saja. Makanya namanya sedekah sembunyi. Itu bisa memadamkan amarah Rabb. Satu waktu kita tergelincir buat salah, sedekah yang lalu itu membantu. Allah tidak akan hukum kita karena itu. Dia diselamat dari bala bencana yang bisa datang karena perbuatan dosa. Karena kan dosa, pernah kita jelaskan di kajian buku kita sebelum ini, salah satu masalahnya adalah dampak bahayanya, dia bisa menghilangkan fasilitas dan mendatangkan hukuman. Karena dosa itu kan pelanggaran. Tapi itu bisa hilang dengan taubat kepada Allah, nasuha, dengan kita bersedekah seperti ini. Ini bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diniatkan dari sekarang ya. Jangan bilang misalnya saya sedekah sekarang sembunyi, satu waktu saya kalau buat dosa supaya saya tidak dihukum. Bukan begitu maksudnya. Tetapi memang sedekah itu akan membantu kita di saat kita tergelincir, tapi kita bukan programin. Bukan berarti orang nanti malam saya mau zina, sekarang saya sedekah dulu deh supaya saya selamat. Bukan begitu maksudnya, ya. Tetapi itu bisa saya tidak diterima oleh Allah SWT. Tetapi kalau dia sedekah sekarang terus dia rutin, satu waktu tergelincir, dia tidak sengaja, dia bukan dia inginkan atau bergejolak godaan syaitan, maka itu bisa menjadi penyebab teredamkannya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyambung silaturahim adalah menambah umur. Ini ada hadis lain yang menyebutkan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahan umurnya. Jadi kalau umur 70 tahun seseorang suka silaturahim, si A misalnya, si B tidak pernah silaturahim, umurnya 70 tahun, kita akan temukan si A banyak sekali berkah dalam hidupnya. Sudah banyak dia bangun masjid, sudah banyak dia lakukan kegiatan-kegiatan kebaikan dibandingkan dengan si B yang tidak pernah silaturahim. Itu yang dimaksud dengan menambah umur. Dalam hadis yang lain tadi saya bilang, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, masa keberkahannya dan diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan sudah pernah kami ingatkan, rahim ini ada dibagi dua ya. Ada rahim sama mahram, ada rahim saja tanpa mahram. Rahim sama mahram maksudnya rahim punya hubungan kekerabatan dan tidak boleh nikah sama kita. Ya, orang tua
ke atas semuanya, semua saudara orang tua, semua saudara kita ke kanan dan ke kiri, semua ke jalur kita ke bawah, anak, cucu dan ponakan. Ini rahim dan mahram, ya. Kemudian juga ada yang disebabkan rahim dan mahram karena pernikahan, mertua sama anak mantu. Ada juga disebabkan rahim dan mahram karena susuan, ini pernah kita jelaskan. Ada juga orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram, itu adalah ipar, ya. Itu punya hubungan kekerabatan tapi ibu nggak boleh buka jilbab depan ipar, ya misalnya, karena mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram. Atau jalan berduaan dengan ipar. Makanya Nabi SAW pernah bilang, kalau dua orang berduaan, laki-laki sama perempuan, yang ketiganya syaitan, pasti mudah digoda. Maka satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Misalnya ini yang tanya laki-laki, misalnya saya sama adik perempuan istri saya misalnya, atau kakak dia. Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Iya, karena memang kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan, makanya jadi masalah besar. Masalah besar di sini karena kalau orang lain bercerai selesai, kan gitu. Tapi sekarang kalau ini adiknya atau kakaknya, dia cerai sama pasangannya nih. Tapi kakak sama adiknya selalu ketemu, susah. Itu yang membuat jadi masalah. Kalau orang lain dia pergi setahun 2 tahun kita bisa lupain, tapi kalau ini kan susah. Makanya berbahaya sekali. Oleh karena itu tetap ada rahim, tapi ada batasan. Ketemu dari acara keluarga, assalamualaikum apa kabar, ya oke. Tapi untuk buka hijab, untuk berdua-duaan ini nggak bisa, karena memang mereka bukan mahram, rahim. Ada juga orang yang rahim dan mahram tapi sementara. Itu suami istri. Selama satu suami istri, mereka punya hak rahim, mereka juga punya hak mahram. Ya, tapi kalau sudah bercerai dan lewat 3 kali masa suci, maka sudah tidak ada lagi namanya mahram. Sudah jadi laki-laki atau perempuan asing. Baik, selanjutnya Ibnu Abil Ja'ad berkata, ini seorang ulama, sungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga di antara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian buruk. Jadi tadi itu tentang masalah kita selamat dari bala atau masalah, ya. Sekarang masuk ke dalil tentang sedekah bisa menyelamatkan dari su'ul khatimah, mati buruk. Mati naudzubillah dalam kondisi mabuk, dalam kondisi maksiat atau apa itu, kita akan terselamatkan, ya. Itu sejalan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata la tudfi ghadab ar-rabb wa tadfu an mitati su. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Sebagai penutup tinggal 2 paragraf, ya. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata rahimahullah, dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Jadi kita selamat dari itu. Dan Al-Mubarak Furi, ini nama orang juga ulama, ya, julukannya. Al-Iraqi berkata, Al-Iraqi juga ulama. Jadi Al-Mubarak Furi menukil dari ulama lain diberikan julukan Al-Iraqi berkata, secara zahir yang nampak maksud kematian yang buruk adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang di jalan Allah. Artinya Al-Iraqi lebih umum lagi. Mati buruk bukan hanya sekedar orang mati dalam kemaksiatan, tapi mati dalam kelalaian, mati dalam keadaan yang tidak diinginkan. Semua itu masuk dalamnya. Penulis memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik. Pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Nah, ini baru 4 poin yang kita bahas tentang masalah apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kita masih lanjut lagi, insya Allah pertemuan akan datang nanti di poin ke-5 sampai nanti ini selesai di poin ke-9 seingat saya. Ya, ada 9 poin daripada keutamaan sedekah. Baru nanti kita akan pindah ke petunjuk Nabi SAW tentang sedekah dan beberapa contoh orang-orang yang memberi sedekah dan infak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat kita semuanya. Allah ikhlaskan niat kita dan semoga semua yang hadir di sini offline ataupun online dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab. Mana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Tidak pernah lupa kita selalu doakan agar negara kita selalu aman, tentram, damai. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas amanah dengan baik, dan Allah memberikan
memberikan balasan semaksimal mungkin pahala kepada seluruh pejuang yang telah memberikan hadiahkan kepada kita kemerdekaan, persatuan dan kesatuan ini, dan juga orang-orang Allah memberikan hidayah dan juga memberikan balasan maksimal bagi yang sedang memimpin dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan siapapun yang nanti kelak menjadi pemimpin negara kita walaupun kita semua sudah tidak ada. Dan semoga Allah selalu memakmurkan dan juga menjadikan negara kita contoh bagi orang-orang yang lain. Juga kita doakan agar teman-teman kita di Palestina Allah berikan kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi